sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh dalam keadaan sehat hingga pada hari ini melanjutkan aktivitas kami. Dan sebelum kami Tuhan memasuki rutinitas dalam kehidupan kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, khususnya di dalam perenungan firman pada hari ini. Bantu kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, supaya itu boleh menjadi pedoman dan pelita bagi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, yaitu yang tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 15 ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara, konteks kitab Wahyu sebagaimana kita tahu, ini adalah sebuah penglihatan yang ditunjukkan kepada Tuhan melalui Rasul Yohanes, salah satu pengikutnya yang paling dia kasihi. Kita tahu waktu itu Yohanes diasingkan, dibuang ke Pulau Patmos untuk menghempang usaha para murid untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Namun di tengah-tengah pengasingan itu, Tuhan tunjukkan bahwa Dia tidak meninggalkan Yohanes, melainkan Dia memberikan sebuah penglihatan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan akan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi siapapun yang setia kepadanya sampai kepada akhirnya. Dan penglihatan Yohanes yang dikabarkan kepada kita melalui teks ini, di mana dia melihat semua hamba Allah menyanyikan nyanyian Musa, di mana Musa memuji-muji nama Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Konteks kitab Wahyu juga adalah ketika banyak jemaat-jemaat di Asia Kecil yang mengalami penindasan oleh kepemimpinan kaisar yang bernama Kaisar Domitianus, begitu juga Kaisar Nero. Orang-orang Kristen ditindas, bahkan nyawanya sampai terancam karena kesetiaan imannya kepada Tuhan. Namun firman ini mau mengatakan bahwa Tuhan adil, Tuhan maha kuasa. Dia akan memperhitungkan iman kita. Dan siapapun orang atau kuasa manapun yang hendak menindas iman kekristenan, iman kepada Yesus Kristus, semua kuasa itu akan Tuhan hempang, akan Tuhan kalahkan, sebab Dia maha adil. Amang inang, mungkin dalam kehidupan kita juga punya tantangan. Kita menghadapi ujian, atau bahkan kita jatuh ke dalam penderitaan. Kalau kita masih ingat khotbah minggu yang lalu, tanggal 5 Oktober, dari kitab Habakuk. Habakuk bertanya-tanya tentang keadilan Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami yang sama.
kita mempertanyakan keadilan Tuhan, kita menggugat keadilan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berbuat yang adil kepada kita. Firman ini memberikan kelegaan kepada kita, di mana kita diberitahukan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, Dialah Allah yang adil dan benar segala jalannya. Artinya Amang Inang dan teman-teman semua, jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang penuh lika-liku, penuh dengan tantangan. Sebagaimana Yesus katakan, kita ini seperti sedang memikul salib. Tetapi di dalam perjalanan itu, Tuhan ada senantiasa bagi kita, menguatkan kita, menopang kita, bahkan mengantar kita sampai kepada tujuan hidup ini, yaitu kerajaan Allah. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memegang tangan kita, kalau Tuhanlah yang berjalan di samping kita, maka Tuhan yang sama jugalah yang akan menghantarkan kita sampai ke tujuan. Tuhan tidak mau meninggalkan manusia di tengah jalan. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak bertanggung jawab, melainkan Dia adalah Allah yang penuh dengan komitmen. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kasih setia Tuhan akan tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kita kembali ke masa lalu, kita lihat bagaimana bangsa Israel itu Tuhan tuntun, 2 kali dibuang, tapi Tuhan kembalikan semua kesejahteraannya. Bahkan Tuhan buat hidup mereka berlimpah-limpah. Di masa sekarang juga, Amang Inang, begitu juga dengan saya, pasti kita telah banyak menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bahkan tanpa kita minta sekalipun. Dan kasih setia yang sama ini juga lah yang akan menemani kita setiap langkah kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Apakah itu cobaan, apakah itu ujian, tantangan, atau juga sukacita. Semua datang silih berganti kepada kita. Namun satu hal yang penting, di atas itu semua, tetaplah menjaga iman, tetaplah menjaga kesetiaan. Sebab Tuhan hanya meminta itu semua daripada kita. Dia tidak menuntut yang lain. Kita yakin dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Selamat melanjutkan kehidupan, selamat melanjutkan pekerjaan. Gantungkanlah segenap imanmu hanya kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada pagi ini, di mana Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha adil, maha benar. Segala jalan-Mu adalah jalan yang penuh dengan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menggantungkan sepenuhnya hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan dikalahkan oleh dunia ini. Melainkan Tuhan, menangkanlah kami, mampukanlah kami Tuhan berjalan sampai tujuan yang telah Tuhan tetapkan, supaya kiranya kami boleh sampai di dalam tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sekalipun begitu banyak cobaan, ujian yang kami hadapi, namun kami tahu itu semua tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengombang-ambingkan iman kami. Sebab di dalam Tuhan ada janji, kasih setia, dan penyertaan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.